Jadi pas tadi kita di depan itu, saya sempat merasakan itu di situ banyak sekali makhluk-makhluk astral ya istilahnya. Itu yang sempat masuk ke situ dan mereka mencoba untuk berinteraksi, berinteraksi, dan saya coba untuk berinteraksi dengan mereka. Ternyata di situ memang seperti Bang Indra bilang itu ada seperti semacam suara kuda. Di saat pas saya diam itu, jadi saya saya diperlihatkan ini Mas, seperti kayak apa, semacam penyiksaan gitu ya, boleh dikatakan penyiksaan. Jadi kayak orang dipukul pakai senapan, pakai gagang senapan belakangnya. Nah terus mereka ditarik-tarik seperti itulah. Bahkan di situ ada sumur ya. Iya, itu. Di samping bangunan yang kedua kalau nggak salah ya. Nah itu kayak semacam sumur gitu. Itu sampai ada yang ke dalam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Misteri.id ngobrol. Masih bersama gua Diki dan ada Bang Indra dan Bang Abidin. Oke, masih tetap kita bertiga. Jadi, tapi buat teman-teman sahabat misteri yang belum dukung channel Misteri.id, dukung dengan subscribe, like, dan komen. Oke, jadi sebelum kita membahas apa yang barusan tim dan di satu tempat tadi, di suatu tempat, kita mau kasih tahu dulu kita ini lagi di Bintaro Mas. Bintaro ya. Bintaro. Daerah Bintaro. Jadi kita di daerah Bintaro di kediaman Bang Abidin di pekarangan rumah, dan malam hari ini ditemani dengan suara hewan malam pastinya ya. Iya. Oke, jadi bisa dengerin ya suaranya. Jadi sebelum ini Bang Indra, Bang Abidin, jadi kan tadi kita sempat mengekspor di daerah, di sebuah rumah bersejarah, dan ada monumen Palagan. Oke, monumen Palagan. Jadi teman-teman semua, nanti kita akan membahas apa yang tadi udah kita telusuri. Jadi di situ dari mulai awal, dari mulai putar-putar rumah, dan ada beberapa hal yang tadi lumayan agak ya sedikit berubah interaksi. Nah, gue langsung aja nih. Jadi tadi kita tim di sebuah rumah yang itu memang benar-benar sebuah rumah yang bersejarah ya. Bersejarah, dan dalam artian bersejarah memang benar-benar itu waktu itu pejuang bangsa kita, bangsa Indonesia waktu itu Mas. Itu di zaman Belanda atau zaman Jepang ya? Jepang kan. Mungkin 46 sekitar tahun 1946. Jadi di situ ada sejarahnya ada sebuah pelucutan senjata dari ini ya, pasukan Jepang ya. Pasukan Jepang dari Indonesia, Dari pasukan kita itu melucuti senjata dari Jepang waktu itu. Jadi cuman memang di situ dari situasi aura energi yang lebih di tak kasat mata atau lebih ke arah dimensi yang lain, itu memang di situ sangat amat kencang, amat kuat. Mungkin nanti kalau teman-teman sudah melihat videonya, itu dari awal kita mulai starting ya, kita jalan menuju ke bagian depan
rumah bagian depan itu memang bukan konon lagi. Jadi di situ Bang Indra sudah mulai berinteraksi, ada sosok penjaga, tentara yang memang bukan tentara kita, tentara dari Nippon, dari Jepang. Jadi waktu itu memang di situ. Dan menurut dari penjaga sendiri, penjaga ini penjaga beneran, penjaga security yang memang di area situ, itu memang pernah ada cerita, pernah ada beberapa orang yang singgah atau transit di area situ dengan situasi dan malam itu pernah mendengar suara derap kuda dan beberapa ada interaksi yang lain. Jadi dan dibilang memang di situ rumah yang dibilang kalau orang warga dibilangnya angker ya, angker atau banyak gangguan. Tapi alhamdulillah karena tadi kita sempat di situ dan niat kita bukan untuk mencari apa-apa, kita memang pengen mencari tahu sejarahnya. Akhirnya kita jalan, alhamdulillah sih memang nggak ada apa-apa. Dalam artian nggak ada apa-apa, tidak ada gangguan yang sangat signifikan. Nah, dari Bang Abidin tadi sempat lumayan banyak menceritakan. Sebenarnya gue masih penasaran itu di rumah bagian depan. Apakah itu memang banyak sosok di situ? Tadi pas kita ini masuk ke depan rumah utama. Depan rumah utama itu memang di situ tidak ada pencahayaan atau lampu atau segala macam ya. Jadi memang di situ gelap. Jadi ruangan itu gelap dan kita tidak bisa masuk karena memang itu dikunci. Jadi untuk menjaga hal-hal yang bukan yang negatif, maksudnya hal-hal yang takutnya merusak sejarah yang pernah ada di situ. Jadi pas tadi kita di depan itu, saya sempat merasakan itu di situ banyak sekali makhluk-makhluk astral ya istilahnya. Itu yang sempat masuk ke situ dan mereka mencoba untuk berinteraksi, berinteraksi dan saya coba untuk berinteraksi dengan mereka. Ternyata di situ memang seperti Bang Indra bilang itu ada seperti semacam suara kuda. Gitu. Nah suara kuda ini dari mana? Nah, kita telusuri ternyata memang itu dulu mungkin ada pasukan dari Jepang, itu mungkin ada ibaratnya seperti petinggi militer mereka itu ada yang membawa kuda mungkin di situ. Kedua di situ memang ada semacam seperti Bang Indra bilang di pintu itu memang ada sesosok yang menyerupai tentara. Nah, tentara yang itu udah standby dengan senjatanya di sini. Nah itu mungkin dari pasukan. Kalau untuk dilihat kayak seragam tuh kayak semacam kolonial Belanda tapi kayak Jepang gitu. Jadi dia memang ada standby, standby karena dia mengamankan pintu utama gitu. Takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya menjaga di situ. Nah, yang saya rasakan itu di situ seperti itu. Makanya tadi kan kita tidak boleh menggunakan blitz untuk memotong di situ karena mencegah hal flashback mereka bahwa blitz itu mengganggu dengan kejadian yang dibilang peletusan senjata. Jadi ledakan senjata, seakan ledakan senjata itu seperti cahaya lampu, Nah, maka tidak ada blitz di situ, dilarang untuk memakai blitz untuk memoto ya. Nah, makanya tadi kita sempat mendekat ke rumah, agak mendekat ke rumah pintu, terus saya bilang udah kita balik aja. Gitu. Karena saya sendiri benar merasakan itu hal yang kuat untuk Jadi alasannya, dalam artian alasannya, Bang Abidin langsung bilang, ayo kita balik. Itu maksudnya dalam artian, apakah memang sudah ada warning yang memang, udah lo jangan deket-deket kayak gitu? Iya betul, jadi memang tadi sempat interaksi dan mereka tuh udah, bahasa kasar tuh udah kurang nyaman lah untuk di energi kita. Karena kan di situ kan yang hadir itu energi yang benar-benar negatif. Berbenturan dengan energi kita yang alhamdulillah itu positif. Jadi mereka berbenturan, saling berbenturan. Takutnya nanti timbul gesekan dan terjadi masalah. Karena kita tidak ingin kita perjalanan kita eksplor di tempat situ jangan sampai terjadi masalah. Makanya lebih baik kita mengalah.
karena tujuan kita baik. Kita nggak ada tujuan macam-macam, kita untuk mencari kebenaran seperti apa. Lebih baik kita mengalah gitu loh. Ya udahlah, akhirnya kita maju sedikit, akhirnya kita mulai jalan lagi kan gitu. Tadi sempat Bang Indra kayak semacam gini, jadi sempat kalau gue ngelihat kayak berinteraksi dan gue nggak tahu, tiba-tiba Bang Indra kayak merasa sedih. Kayak jadi teman-teman mungkin nanti bisa ya lihat di videonya. Kalau yang belum lihat di videonya, nanti video penelusurannya itu bisa dicek, bener-bener diamati. Bang Indra waktu itu bener-bener berasa seperti emang sedih. Kalau gue bilang nangis sih kayaknya udah. Cuman nangis bukan yang nangis, tapi emang dikasih rasa. Gimana Kak? Maksudnya kenapa Bang Indra tiba-tiba kayak gitu? Jadi gini Mas, saya itu ini saya ceritakan lagi ya. Oke. Di saat pas saya kan jalan belakangan. Di saat Mas Diki sama Bang Bidin lagi on cam berbicara gitu kan, itu saya ada langsung di belakang Mas Diki kan. Nah itu tepatnya itu di depan kedua tentara itu jadi dia tuh melihat saya tuh kayak gimana ya, jadi kayak boleh dikatakan kayak pasukan udah siap gitu loh. Dalam arti kata dia menjaga wilayahnya, lebih tepatnya menjaga pintu masuknya lah gitu. Kalau kita masuk ya nggak tahu ya, mungkin ada gesekan gitu. Makanya saya nggak mendekat ke situ. Dan di situ juga saya lihat di dekat tentara itu juga ada beberapa ekor kuda gitu kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang suka mendengar suara kuda di area situ, ya itu ya maksudnya gini ya, nggak dipungkiri karena emang ada kudanya gitu kan. Nah di saat saya berjalan misal lagi tadi, awalnya itu kaki saya tuh kayak dicengkram gitu. Kaki saya tuh kayak dicengkram, jadi bukan kayak dicengkram, saya emang dicengkram ya. Jadi saya mau ngelangkah itu berat gitu kan. Makanya saya sempat lama terdiam itu di dekat pohon yang besar itu. Di saat pas saya diam itu, jadi saya saya diperlihatkan ini loh Mas, seperti kayak apa, semacam penyiksaan gitu ya, boleh dikatakan penyiksaan. Jadi kayak orang dipukul pakai senapan, pakai gagang senapan belakangnya. Nah, terus mereka ditarik seperti itulah. Bahkan di situ ada sumur ya. Iya, itu. Di samping bangunan yang kedua kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu kayak semacam sumur gitu. Itu sampai ada yang ke dalam gitu, dimasukkan ke dalam. Jadi kepalanya dulu gitu. Setelah dipukul, dilempar ke situ. Itulah yang saya seperti dikasih flashback gitu ya. Jadi memorinya seperti jadi saya bukan yang bisa menceritakan, tapi saya malah jadi gimana ya, ikut sedih. Iya gitu. Oh kok seperti ini banget gitu. Seperti manusia tuh nggak ada harganya gitu. Iya. Gitu. Itu yang, tapi memang energi aura di seputaran situ sama yang di luar itu gini. Apakah yang di luar juga tadi juga pada ikut masuk ke situ? Yang apa namanya? Kalau yang di luar itu emang dia emang itu tempatnya juga jadi tempat singgah ya. Iya. Tempat singgah dalam arti kata makhluk astral. Itu singgahnya itu tapi bukan di area bangunan ya, tapi lebih di pohon-pohon itu. Itu. Karena emang masih banyak Ya, pohon-pohon. kelembapannya di situ dan teduhnya pohon itu, ya itulah yang membuat mereka singgah di situ dan merasa nyaman gitu. Dan di situ juga ada penghuni, maksudnya penghuni
tetapnya pun ada. Oke. Jadi, nah ini teman-teman, jadi kita tadi lupa, Bang Abidin lupa bahwa kertas yang seperti yang sebelumnya buat untuk memvisualisasikan. Jadi akhirnya ya sudahlah, kita jalan apa adanya dulu karena emang benar-benar kondisinya lupa. Jadi Gini Mas, kalau dibilang lupa, iya lupa. Dan kita juga dadakan juga gitu kan. Jadi nggak tanpa kita rencanakan besok kita ke ini, tapi kita tiba-tiba yuk kita ke sana, jalan. Iya, ya itu. Jadi akhirnya yang biasanya kita persiapkan akhirnya ya tadi loss satu. Sedangkan mungkin kalau tadi kita bawa alat itu alat gambar lah ya, mungkin bisa dapat beberapa sosok yang mau digambarkan mungkin ya, dan kita bisa menjelaskan, bisa membahas lagi lebih dalam seperti yang sebelumnya yang sudah. Jadi kita sosok A, sosok B, sosok C, kita bisa sedikit lebih mengulas atau memflashback, terutama ada Bang Indra, ada Bang Abidin bisa lebih memflashback ya istilahnya ya. Itu bisa visualnya itu menggambarkan kejadian gitu ya. Iya, jadi di situ sih sebenarnya, tapi ya kita juga ya nggak bisa sempurna juga, kadang-kadang kita juga pakai acara lupa. Tapi nggak masalah sih, tidak menutup juga dari apa yang tadi kita dapat. Cuman memang dari apa yang kita tadi temuin atau kita lihat di bangunan itu sudah istilahnya sedikit kita tahu bahwasannya memang satu tempat itu memang benar-benar sangat dibilang berjasa mempunyai benar-benar saksi benar-benar dalam artian bahwasanya dulu itu ada jenderal, salah satu jenderal mayor yang memang akan melucuti senjata Jepang dan ada sebuah perundingan, tetapi semacam jadi kayak masuk perangkap, akhirnya dibantailah di situ semua tentara Indonesia. Di situ gini, pas di depan itu selain saya melihat dua penjaga itu ya, jaraknya nggak begitu dekat dengan penjaga yang tadi saya bilang tentara Jepang tadi ya. Itu saya ngeliat kayak ada kalau saya lihat wajahnya itu seperti orang India gitu loh Mas, seperti orang India. Tapi memakai seragamnya itu seragam tentara seperti tentara Inggris gitu lah modelnya gitu. Cuma saya nggak karena sebenarnya gini sih, bahasa Mas. Bahasa ya. Ya saya nggak ngerti apa yang dia omongin gitu. Tapi memang sempat Iya, ada suara. Sosok ini sempat berkata-kata. Cuma saya nggak bisa mengartikan gitu. Ini apa gitu kan. Daripada saya salah tangkap bahasanya gitu kan. Karena kalau misalkan apa yang salah saya sampaikan salah gitu kan, itu mereka nggak suka. Gitu. Jadi dia tuh pengen sampaikanlah yang benar. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau misalkan saya salah menyampaikan, saya yang dimarahin gitu. Betul. Jadi apa yang didapat, yang dilihat kan nggak bisa ditranslatekan ini dari kalimatnya, dari bahasa tubuh, dari bahasa mimik mukanya itu yang ditangkap Bang Indra apa tuh? Sebuah peringatan atau apa ya? Atau dia nanya ngapain kamu di sini? Enggak sih, jadi dia itu seperti ingin menyampaikan, cuma ya itu, jadi saya jadi saya menghiraukan gitu Mas, karena saya pikir saya nggak ngerti bahasanya gitu kan. Ya udah, cuma yang saya dengar itu, yang saya tangkap itu ya kayak suara jeritan, teriak-teriak. Jadi seperti keramaian ini bukan keramaian maksudnya layaknya seperti di pasar, bukan, tapi keramaian itu seperti keributan gitu lah. Iya. Gitu. Ada teriakan, ada jeritan, ada seperti itu. Dan itu
semakin lama tuh membawa saya seperti saya ada di pada saat itu gitu. Makanya saya diperlihatkan ada yang ditarik-tarik, dipukul pakai gagang senapan itu, ya seperti itu. Itulah yang bikin saya jadi berpikir ya, seperti kok manusia itu seperti nggak ada nilainya gitu kan, gitu. Nah ini yang tadi gue juga sempat jalan di bangunan yang belakang, di antara yang ada kamar mandi. Nah sempet sih persekian beberapa detik kalau nggak salah, ya mencium aroma nggak sedap. Dan itu gue sama Bang Bidin masuk, memang melihat ada kamar mandi, ada pintu yang memang itu nggak bisa dibuka ya, karena memang dikunci. Dan pertanyaannya gini Bang, jadi sebenarnya kita kan bisa itu jalan terus ketemu di depan ya, di sampingnya. Nah, Bang Bidin ngajak balik lagi ke belakang. Balik ke belakang. Jadi yang saya rasakan itu kenapa kita tuh masuk ke situ. Jadi memang saya entah kenapa kok seakan-akan saya ada yang ayo sini, ayo ke sini gitu. Ayo ke sini. Sebenarnya saya merinding banget. Jadi pas kita masuk ke dalam itu, ayo ke sini, ayo ke sini. Seakan-akan mereka tuh ingin memberitahukan kepada kita tuh di sini ada apa sih gitu. Nah, setelah kita masuk ke yang tadi kayak seperti lorong itu, kamar mandi itu memang sempat ada sedikit aroma yang seperti amis ya. Iya. Seperti amis, dan saya pikir kalau kita maju ke sana, saya pikir sebenarnya kita maju ke sana karena historinya atau kejadian itu lebih banyak di setelah itu Mas. Jadi di situ lebih banyak kejadian, pembantaiannya di situ lebih banyak karena posisinya penjagaan itu di depan, tengah, dan belakang. Gitu loh. Jadi posisinya tuh prak di depan sama di belakang, bentroknya itu. Nah, satu lagi untuk yang tadi kita setelah di pohon itu kan sempat berhenti. Kenapa kita cari kok Bang Indra nggak ada? Kemana ini Bang Indra? Jadi dari awal semenjak tadi Bang Indra tuh sempat kayak sedih gitu loh, dia dengar suara ada tangisan, ada teriakan, atau ada segala macam tembakan atau segala macam lah. Itu suara memang benar-benar gaduh di situ. Saya udah merasakan nih Bang Indra seakan-akan kayak dipegang kakinya. Jadi sebenarnya begini loh Mas, dia itu pengen, ayo gue mau cerita sama lu nih, gue mau kasih tahu sama lu nih, seperti apa. Tapi sebenarnya itu Bang Indra tuh nggak mau ikut ke bawah. Takutnya kalau dia naik ke bawah atau ngeblank atau kenapa, kita kan jangan sampai kejadian seperti itu. Dan ini tuh jadi bentrokan antara apa ya, yang positif dengan negatif itu saling beradu gitu. Akhirnya Bang Indra coba untuk tenang, coba untuk dia diam sendiri di situ, dia komunikasi mungkin dengan yang ada di situ dan makhluk di situ yang seperti tadi Bang Indra bilang yang di pohon itu. Saya pikir terus kita samperin, ada apa? Nggak lama, udah ayo kita jalan. Ayo kita jalan. Setelah kita aja jalan itu, Bang Indra nggak mau jalan. Tetap diam kan di situ. Sampai saya bilang, ayo jalan ke depan, ayo jalan ke depan. Di situ dia mau bercerita sebenarnya. Ini kejadiannya di sini. Yang paling parah ini kejadian di sini. Pembantaiannya di sekitar situ yang paling parah sebenarnya. Jadi memang tadi sempat ada interaksi sedikit dari makhluk yang tak kasat mata ya di situ. Sempat itu ada interaksi. Di situ ada semacam mungkin tentara Jepang juga di situ tewas. Dan karena persenjataan juga kita kalah juga, semua segala macam kita kalah. Itu di situ banyak Mas, ada yang dipukul atau segala macam di situ tempatnya dekat sekitaran situ ya, sisaan fisik ya. Di situ benar-benar nyata gitu. Mungkin dia mau menceritakan itu, tapi karena apa yang positif dan negatifnya nggak sinkron, akhirnya ya nggak balance. Lebih baik dia diam Indra nih, daripada nanti ke bawah akhirnya masalah. Ya akhirnya kita jalan pelan-pelan ke depan kan gitu. Itu tadi juga tidak bisa terlalu lama juga. Terlalu lama juga karena sebenarnya Bang Indra juga mau diajak ke tempat yang kamar mandi itu. Oh gitu. Diajak ke sana juga. Tapi kenapa dia nggak mau?
dia menolak karena kalau mungkin dia ikut ke sana, jadi aura negatif dan positifnya itu beradu di situ, Mas. Makanya saya bilang kita nggak usah ke depan lah, kita balik lagi. Iya. Nah, kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan kan, kita balik lagi akhirnya. Padahal kalau kita lihat itu kan sebenarnya tinggal ke depan udah jadi kan, tinggal sedikit dari sini kira-kira ya paling berapa meter lah. Iya. Tapi kenapa kita balik? Karena itu takut tergesek-gesekan gitu loh. Yang saya alami mungkin Bang Indra juga ngalamin juga gitu loh. Akhirnya kita balik lagi ke samping belakang ya, belakang. Siap. Jadi emang makanya tadi kan tinggal depan, ngapain harus balik lagi kan, jadi di situ agak secara gue cuma ngelihat biasa ya udah, harusnya kan udah jalan lurus aja, udah sampai samping itu tadi. Jadi dan yang di sumur tadi ya, yang ada wanita tadi ya, Dia duduk Ya, sumur tua ya, sumur tua ya. dengan Itu lupa ya, ya itu menggambarkan kalau dia tuh memang sebenarnya itu makhluk astral yang dari luar yang coba memanfaatkan situasi di situ gitu. Jadi dia di situ tuh sepertinya ada orang yang dibuang ke ke sumur-sumur itu. Jadi ada beberapa prajurit atau segala macam itu dibuang situ, Mas. Dan setelah ada penyiksaan fisik dibuang situ. Seperti tragedi lubang buaya mungkin ya. Iya. Mirip seperti itu gitu. jadi emang dari atau energi atau sosok dari luar area itu yang menyerupai dan menyerap memori yang pernah ada. Karena gini Mas, di area itu sendiri ya, setelah nyawa sudah nggak ada tuh, itu dilempar ke situ, dan ada juga yang dikuburkan di situ gitu. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya sekarang ini mungkin sudah dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Gue sempat emang diinfokan ada gudang senjata. Kita muter rumah itu ya, cuman ada 2 bangunan terpisah, dalam artian terpisah cuman bangunan utama dan bangunan belakangnya ada kamar mandi. Jadi bangunan yang 2 ini kalau saya melihatnya itu sebagai, kalau sekarang ini kita bilang kantor ya. Kantor. Nah, jadi di situ untuk seperti yang punya pangkat lah di situ, dan untuk menerima tamu, untuk negosiasi itu disitulah. Tadi itu emang gimana ya? Mungkin nanti kalau audio kita terlalu berisik, mohon maaf, karena memang benar-benar itu bangunan di pinggir jalan ya. Di pinggir jalan utama, dan memang kita ngambilnya nggak terlalu malam, masih ya jam 8 jam 9 lah sekitar itu. Jadi aktivitas masih Jadi rame. bangunan itu gini, seperti yang dibilang sama teman kita ya Mas, itu namanya sepi dalam keramaian. Padahal di luar ramai, tapi di situ sepi. Iya benar. Jadi memang benar itu jalan raya, di pinggirnya persis terdapat bangunan bersejarah itu ya. Sepi di dalam keramaian, iya ya, sepi di dalam keramaian. Itu teman-teman. Jadi tapi kita sebenarnya memang ya, poinnya memang yang jelas kita tadi menelusuri bukan untuk mencari sesuatu atau mencari hal-hal yang untuk ya, atau mungkin menantang apapun itu. Cuman memang yang jelas memang di situ tempat sejarah, kita cuma pengen tahu sejarah. Dan ternyata dari Bang Indra, Bang Bidin juga mendapat residualnya, dapat memorinya waktu kejadian. Benar, jadi seperti diperlihatkan waktu kejadian waktu itu. Jadi sebenarnya kita sebenarnya itu. Cuman memang kadang-kadang kita juga butuh mungkin satu saat ya Mas, Bang Indra ya, Bang Bidin, kalau misalkan kita ada temen yang bisa ya sukarelawan lah ya, nanti mau ikut sukarelawan, nanti mungkin bisa ada interaksi komunikasi. Nah di sini kita bisa ngobrol lah, atau mungkin tanya jawab, ada apa, kenapa kamu di sini, kenapa, ada kejadian apa dulu di sini. Nah ini seperti itu sih. Jadi secara pribadi gua dan tim juga intinya seperti itu. Kita tidak mau mencari sesuatu yang menantang, intinya cuma mencari sejarah. Dan yang jelas buat teman-teman semua
yang berkenan atau mau ikut penelusuran atau mungkin punya referensi tempat bisa nanti ikut bersama kami. Nah, sebelumnya pasti bisa join juga dong di sosmed kita di mystery.id, ada di link deskripsi nanti. Bisa di grup WA, IG, Facebook, nanti bisa di situ bisa tanya jawab. Nah, jadi sebelum kita selesaiin, gue ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe mystery.id, subscribe dulu, like, komen, dan share. Tapi sebelum gue tutup, pastinya ada pesan lah dari Bang Indra, Bang Bidin. Mungkin dari penelusuran tadi Bang Indra ada pesan buat teman-teman. Pesannya itu saya lebih nasional sih. Jadi pesannya itu gini, kalau misalnya dibilang negara kita itu merdeka dengan mengorbankan darah, ya itu benar adanya. Karena dengan diperlihatkannya tadi secara secara batin ya Mas ya. Diperlihatkan seperti itu, ya itulah. Jadi kita jangan sia-siakanlah apa yang sudah diperjuangkan dengan pendahulu-pendahulu kita. Kalau bisa kita jaga, kita lestarikan untuk anak dan cucu kita nanti ke depannya. Kalau untuk Bang Abidin sendiri ada pesan lagi buat? Kalau dari saya mungkin ya sama seperti Bang Indra ya. Karena kan memang dulu awalnya itu kan sebuah gedung yang bersejarah. Jadi kita ini sebagai penerus dari para pejuang kita tuh paling nggak minimal kita menghargai perjuangan para pahlawan kita. Mereka berjuang tuh nggak main-main, sampai pertumpahan darah, nyawa segala macam. Jadi tolong untuk teman-teman atau rekan-rekan yang memang hendak mampir ke situ atau singgah ke situ, saya pesan tolonglah dijaga kebersihan terutama, terus saling menghormati, dan kita juga ikut mendoakan secara langsung di tempat itu. Kita mendoakan untuk para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang di situ. Jadi intinya kita saling mendoakan mereka karena mereka berjuang untuk masa depan kita gitu loh. Mungkin itu aja pesan dari saya. Tambahan sedikit buat dari gua, mungkin yang jelas ya dimanapun kalian berada di tempat apapun, sebenarnya juga jangan terlalu mengusik, jangan terlalu takut juga. Jadi ininya tetap takutlah sama Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita tetap bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ya tetap harus berpikir positif. Nggak usahlah mencoba menantang-nantang sesuatu yang memang itu di luar kemampuan kalian. Oke, ketemu lagi nanti di penelusuran berikutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.